Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Halaman setuh babu sifati salati hinan ay kaifiyatiha wa hiya tashtamilu ala furudin. Kitab Ulyubi halaman 120 sekurang. Wa hiya tashtamilu ala furudin tusamma arkanan wa ala sunanin tata'atta ma'aha arkanuha salasata asyara wa fi raudati sab'ata asyara unda minha tuma'ninatu fi mahallihal arba'ati miruku'i wa ma ba'dahu arkanan wa ja'ala huna kal juz'i min dalika wa huwa ikhtilafu fil lafzi duna makna an yatu huwal kasdu wa yal kasdu fa in fasalla fardan ay arada ayusalliya ma huwa fardun wajaba kasdu fi'lihi bi ayak suda fi'la salati wa hiya huna ma adaniyati li annaha la tanwi wa lidzalika qila annaha syattun wa ta'inuhu birraf'i min duhrin aw ghairihi. Bermula ini itu sifat sembayang. Dari bahasa sifat menunjukkan ada satu hal yang menetap pada satu zat. Maka karena itu ketika judul sifat salat seolah-olah tidak ada pembicaraan tentang diri salat. Padahal dalam pembahasan ada zatnya. Ya. Berbicara sifat salat ada yang lazim, ada yang bukan. Ya. Jadi sifat itu kaifiyat. Kaifiyat adalah nama bagi rukun, sunat dan syarat. Namanya kaifiyat fi'li, yaitu di mana kaifiyat salat menyertai dengan wudu, itu contoh bagian daripada sifat atau kaifiyat. Kaifiyat salat dalam uraian sifat itu diterjemahkan dengan kaifiyat karena yang dibahas bukan sifat yang tidak termasuk zat, tapi kaifiyat fi'li. Kalau terjemah sifat salat diterjemahkan dengan kaifiyat, berarti wahia dia salat melengkapi di atas segala fardu. Yang fardu itu dinamakan akan rukun, karena ada tempat-tempat fardu itu bukan rukun. Dan ya melengkapi juga di atas sunat tata'atta ma'aha yang akan datang pembahasan besertanya ya rukun. Jadi di samping membahas rukun juga membahas kepada ya, sunat. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, judulnya sifat, pembahasannya arkan. Arkan itu bagian daripada zat. Mungkin jawabannya kita terlalu kecil memahami makna sifat. Tapi kalau sifat itu diterjemahkan dengan kaifiyat fi'li, artinya setiap perbuatan yang menyertai dengan apa saja. Membahas af'alnya, yang af'al itu adalah kaifiyat.
membahas yang menyertai dengan af'al itu juga kaifiat. Arkanuha salasata asyara. Bermula segala rukunnya itu ada 13. Rukunnya ada 13. Dalam Raudah sab'ata asyara. Bukan 13, 17. Kenapa 17 dikurangi 13? Berarti ada tambahan 4. Udda minha, dihitungkan daripadanya arkan akan tumak ninah pada mahalnya tumak ninah yang 4, di mana tumak ninah itu pada ruku' dan barang sesudah ruku', pada i'tidalnya, pada sujudnya, pada duduk antara dua sujudnya akan ke rukun. Jadi tumak ninah itu kata-kata jenis. Kalau dianggap jenis satu, kalau dianggap tumak ninah itu afrad, dia ada 4. Maka terjadi perhitungan yang beda antara 13 dengan 17, didominasi oleh perhitungan afrad atau jenis. Kalau menghitung jenis, ya 13, satu itu tumak ninah. Kalau menghitung afrad, ya ada 5 tempat, jadilah dia 17. Berarti dari 12, karena dihitung afrad, jadi kepada 17. Ya. Wa ja'alaha hunakal juz'i min dalika. Dan menjadi yang kumsane akannya tumak ninah di sini seperti judu kal juz'i, ya, kal juz'i seperti bahagian. Daripada demikian, ya, berarti kalau demikian dianya itu khilaf pada lafaz, ketiadaan pada makna. Artinya dalam praktek harga mati harus ada tumak ninah. Persoalannya, apakah menganggap tumak ninah berupa jenis di mana ada selesai rukun, ada lepas. Tumak ninah itu maknanya sudah tenang, selesai bergerak dari berdiri, berarti waktu berdiri itu ada tumak ninah yang namanya i'tidal. Selesai ruku', sebelum bergerak kepada berdiri lagi, itu namanya tumak ninah. Berarti ada tumak ninah pada rukun-rukun yang dijalani. Karena kalau di Fatihah tidak perlu tumak ninah, karena dengan adanya Fatihah berarti berdiri itu sudah sempurna. Kenapa tumak ninah menjadi rukun? Ada dua sisi. Kalau hitungan, sisi jenis dan sisi bilangan. Kalau sisi jenis satu, kalau sisi bilangan ya banyak sehingga jadi 17. Persoalannya tumak ninah itu memastikan satu gerakan menjadi gerakan. Ruku' itu jadi ruku' bila selesai ruku' ada tumak ninah. Kalau selesai ruku' langsung bergerak berdiri, itu tidak ada tumak ninah, bukan ruku' namanya. Apa juga gerakan tubuh yang berputar ke bawah, bergerak ke atas. Sesudah berdiri tegak, tidak dinamanya berdiri dan tidak jadi i'tidal bila tidak ada tumak ninah. Kenapa? Dari berdiri bergerak langsung ke sujud. Berarti gerakan yang ada dalam salat tidak bisa dipisahkan untuk memberi label kepada ruku' dan kepada i'tidal dan kepada sujud tanpa ada tumak ninah. Karena lewat tumak ninah itu, maka jadilah setiap rukun pasti sebagai rukun yang sah dengan ada ketetapan anggota tubuh selesai bergerak. Contoh kita dari selesai Fatihah, kita ruku', sampai kepada ruku',
Ya, jadi itu ruku' dengan ada tumak ninah. Kalau tidak ada tumak ninah, berarti dari berdiri berputar haluan kepada model ruku', bergerak lagi berdiri, bergerak kepada model sujud, tidak bisa dikatakan itu ada sujud. Mobil yang masuk ke terminal, dipastikan dia masuk ke terminal dengan nama terminal ada berhenti. Kalau dia masuk ke terminal dengan kecepatan sama dengan di jalan raya, berarti tidak bisa dikatakan mobil itu ada di terminal. Walaupun ada di terminal, terminal itu menjadi seperti jalan raya karena dia tidak berhenti. Ya, ada destinasi berhenti di mana? Di terminal. Berarti asumsi orang banyak terminal itu tempat berdiri, sehingga jadilah ukuran-ukuran trayek perjalanan. Begitu pula dengan persoalan tumak ninah ini, memastikan setiap rukun jadi rukun. Bila yang sudah ada bacaan wajib tidak diwajibkan. Contoh duduk tahiyat akhir dengan baca waktu berdiri membaca Fatihah, itu tidak perlu tumak ninah. Kenapa? Otomatis dengan baca Fatihah sudah pasti ada ketetapan dalam berdiri. Selesai berdiri ada tegak di situ, tidak langsung ke rukuk. Selesai kita ke duduk tahiyat akhir, berarti duduk itu dipastikan. Begitu duduk tidak langsung kita bergerak dengan ada bacaan tahiyat akhir. Jadi setiap rukun itu memastikan dia jadi rukun dengan labelnya lepas segala anggota dari bergerak yang dinamakan dengan tumak ninah. Tumak ninah itu kalimat tenang. Tenang itu tidak bergerak. Ketika ayat menyampaikan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang yang bertenang. Tenang kemana? Orang ruku, dia tenang dalam ruku. Orang sujud, dia tenang dalam sujud. Tumak ninah itu bukan bermakna lockdown kosong, tapi tenang dalam mengingat Allah. Jadi jangan diterjemahkan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang dengan apa? Dia tenang dengan sabu-sabu, kosong kepala. Itu bukan orang tenang, tapi orang yang pikirannya sudah betul-betul stres sehingga tidak tahu lagi siapa yang mencipta, untuk apa dicipta, sehingga dia gagal dalam ketenangan karena telah menghilangkan rasa tenang. Jadi bukan orang yang tenang itu diterjemahkan orang tidak ada masalah. Karena orang gila tidak ada masalah, tapi dia bukan orang tenang. Kenapa? Karena dia enggak tenang. Baru dinamakan tenang ada yang pikiran yang difokus. Orang belajar ketika ada persoalan daripada kemuskilan, dia fokus pikirannya agar dia kuasai ilmu itu dengan nalarnya. Itu orang tenang dalam berpikir. Ada juga yang sebatas melihat naksu tulisan begitu, pikirannya enggak berjalan. Itu bukan orang tenang, kayak televisi enggak ada siaran. Ya, jadi tenang dalam tumak ninah ketika dia selesai bergerak kepada satu rukun, berarti di sana dia anggotanya lepas. Apa makna lepas? Tidak ada gerakan untuk rukun yang lain. Jadi khilaf lafzi ini bermakna silakan menghitung 13, silakan menghitung 17, tapi intinya dia wajib setiap selesai rukun. Bagi rukun yang enggak ada bacaan ditumak ninahkan. Bagi rukun yang ada bacaan secara lazim telah ditumak ninahkan. Ya. Dua baca ya. Ya. Jin. Ya. Karena makna tumak ninah sudah tenang. Tenang itu diisi sudah lepas dari bergerak. Tidak bergerak. Waktu kita berdiri berarti selesai berdiri. Sehingga dalam berdiri kita ada Fatihah.
diisi dengan Fatihah. Waktu ruku ada bacaan sunat. Bacaan sunat itu mengisi tumak ninah. Makanya sekurang-kurang tumak ninah diungkapkan dengan subhanallah. Bertanda itu apa? Kalau udah ada ukuran subhanallah 2 detik, berarti anggota itu sudah pasti tenang. Kan tidak ada hubungan dengan zikir pada hakikat tumak ninah. Tumak ninah ini orang bergerak. Ini enggak ada tumak ninah. Begitu dia enggak ada bergerak, tumak ninah. Bergerak lagi, ini enggak ada tumak ninah. Begitu subhanallah bergerak, itu baru ada tumak ninah. Ya. Orang pikiran tiap hari berpikir. Ada persoalan keluarga, persoalan umat, persoalan bisnis, jabatan, kerja. Bagaimana pikiran itu tidak yang itu selalu, maka diajaklah rekreasi. Itu mentumak ninahkan daripada satu problema untuk berpindah kepada model yang lain. Pada hakikatnya enggak juga, karena waktu dia kreasi ada program juga, pergi bawa mobil segala macam. Jadi itu hakikat tumak ninah berhenti. Berhenti di mana? Dari gerakan. Kalau pada salat dibuktikan dengan berhenti dengan membaca subhanallah. Berarti dengan ukuran itu dia sudah positif. Berarti orang tumak ninah. Ya. Berdiri dengan takbir yang selesai takbir, dia tegak itu udah ada. Selesai tegak, berarti selesai tegak, tidak bergerak untuk rukuk, dia tumak ninah. Cuman pada berdiri tidak disuruh tumak ninah lagi, karena sudah dipastikan ada tumak ninah dengan membaca Fatihah. Karena tidak sah Fatihah sambil rukuk atau sambil berdiri. Iya betul nih. Jadi kemudian dengan nafilah antara membaca berdiri dengan takbir baca itu Fatihah. Ya. Allah Akbar. Berdiri dia, yang kedua berdiri dia, yang kedua takbir. Jadi antara takbiratul ihram dengan berdirinya cuma ini aja. Oh. Takbiratul ihram qauli, qiyam rukun fi'li. Selesai qiyam baru bisa takbir. Berarti takbir itu sudah dalam tumak ninah. Ya, tidak boleh sambil berdiri kita takbir. Berarti rukun sembahyang pertama berdiri. Walaupun yang mudah dihafal pertama niyat, 2 berdiri, itu salah. Itu lafzi, hitungan. Pada hakikatnya tidak sah satu takbir sebelum berdiri sempurna. Harus dengeleh. Berarti terjadi takbir itu dalam kondisi tumak ninah, dalam kondisi tenang. Ya. Jadi hakikat daripada tumak ninah itu tarfun, ujung. Seperti tulisan. Waktu seseorang menulis huruf A, ujung selesai dia menulis, pena itu tidak keluar lagi tintanya, itu namanya tumak ninah pada menulis. Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua. Rukun pertama berdiri. Rukun yang pertama berdiri. Bukan. Rukun yang kedua takbir. Tapi tidak disyaratkan bahwa ya takbir itu ya dalam hay'ah qiyam. Ini masalah lagi. Apa makna qiyam? Kalau makna qiyam diterjemahkan pekerjaan berdiri, itu tidak sah takbir. Berdiri, apa makna berdiri? Apakah sudah berdiri atau proses berdiri? Kalau niat itu jatuh pada proses berdiri, tidak sah salat.
Makanya terjadi niat itu sesudah berada dalam sempurna berdiri. Yang sempurna itu bahasa Arabnya tumaknina. Cuma dalam hitungan rukun ini tidak dihitung lagi. Tidak dihitung lagi. Kenapa? Sudah dipastikan tumakninah pada berdiri dengan takbirnya, dengan Fatihahnya. Jadi untuk memastikan satu rukun, ya harus dengan ada yang namanya tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah, tidak jadi rukun. Berdiri, rukun, ada hentian. I'tidal, berdiri lagi, harus ada hentian. Sujud, baru pasti itu jadi sujud, harus ada hentian. Kalau tidak ada hentian, bahasa Aceh, orang pergi ke rumah orang, namanya jak cok apui. Ya cok apuyan berarti hana kepuasan lah. Jak baga-baga, dua tiat bedah je lom. Hai pun nak cok apui kena. Berarti urang yak cok apuyan urang hana tumakninah dalam adat. Ya, mempulai tumakninah dua ile jip ile pajak kuih-kuih teh rekom tiba. Jadi tumakninah itu diterjemahkan kalau budaya bersilaturahmi ada minum. Tapi begitu sampai ke rumah orang kita keluar tanpa minum, ya, dibahasakan dengan jakco apul, mengambil api, itu berarti tidak ada tumakninah diafah. Ya. Makna berdiri ini selesai berdiri. Arti selesai berdiri bukan tidak berdiri lagi, sudah jadi berdiri. Berarti pertama niat, dua takbir, kelih berdiri. Sebenarnya pertama berdiri, kedua mesiga takbir dengan niat, yang kedua dalam berdiri. Jadi di sisi yang lain, karena terjadi niat dan takbir bakwate deng, bakwate tumakninah deng, seolah-olah dibahasakan syarat niat dan takbir deng ile. Tapi hana giudang ile. Kenapa kan? Hana pule buna ruang kosong antara lih deng dengan niat dan takbir. Jadi takbir diterjemahkan kaifiat fi'li. Takbir diterjemahkan kaifiat infial. Menyang fi'li dari dua, dari ta'ih, tak budah tadam. Nyan bahasa haji berdiri. Menyang selesai berdiri, nyan bakwatenya baru jid tapi jatuh niat dan tapi jatuh takbir. Makanya hana kun metana nasisi syarat niat ngan takbir bu ilai berdiri hana syarat mana, karena yang pelak bawa tanit dan takbir buka dalam berdiri. Mudah-mudahan menang. Kalau nanti wakil rawati salafan syara'atnya berarti baru nafikan rukuk di hukum rukuk kalau final minar rukuk daripada rukuk dan barang sesudah rukuk. Berarti mulai dari takbir ihramno dan niat yang hana tumakninah. Mengerjakan tumakninah, tapi yang gitu tumakninah mulai daripada rukuk dan arti yang dulu rukuk. Ya. Hana disyaratkan pada berdiri dan pada tahiyat akhir karena bak yang lain, karena bak lain dah dipastikan dengan ada baca pati, dipastikan dengan ada takbir, karena hansah takbir menyokon kali berdi menyatane bilang ubena rukun baru jid rukun buna tumakninah. Ya hana payah salim assalamualaikum bro haju jid karena yang kabih. Tapi yang lain mendum mesti buna tumakninah. Nah, rukun fi'li
yang berkenaan dengan rukun fi'li di rumah ini. Ya. Qauli juga. Qauli sunat dia. Untuk na menyangkut dengan wakaf. Sunat wakaf. Bahasa rukun qauli wakaf. Sunat hira orang baca Fatihah nya lebih-lebih long ke imam ceh. Pada boh sunat wakaf. Pertama abih doa takbir wakaf satu nafas. Olian li doa iftitah wakaf. Olian bismillahirrahmanirrahim wakaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga orang hanjit dipegat motor no stop dalam baca Fatihah, icok penumpang motor hanai pelun. Nyanjut. Karena orang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Dia dalam satu nafas tapi enggak dia sambung, itu haram. Ya, setiap ayat bismillahirrahmanirrahim satu nafas, alhamdulillahirabbil alamin. Habis waladhdallin, tarik nafas. Baca ayat, habis ayat hanjir rukuk ilaih. Satu nafas. Ada semuanya ada satu nafas. Jadi kalau dalam rukun qauli namanya waqaf. Dalam rukun fi'li namanya tumakni. Berarti hana wakaf, hana bubut sunat, muka mukruh untuk ilah olah. Waladhdallin, amin, Allahu akbar. Sambung kan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar syanaka wal abtar. Allahu akbar. Begitu. Jawab ringan. Pandai sunat makruh. Setiap habis bacaan tarik nafas. Tarik nafas. Tak. An-niyatu wahya kasdu. Bermula di ayat ini itu kasat. Bicara kasat adalah ada keinginan. Bicara keinginan, ada yang terbayang kepada pekerjaan atau tidak. Orang hawa ilih latih ilih anak tu hanang bayang nah kan hawa de bodrin nyawa te dah kun hawa bodrin nang bayang ke bodrin nah yang hana bodrinnya ke perasa mangan hawa te bodrin hawa de sekame nah yang hawa mu bayang nah yang hana bayang. Nah yang utama ngaju ulang payuh bodrin hawanya, nah yang hana utama. Sehingga kasat itu ada 4. Ada keinginan yang terbayang yang diinginkan, ada yang keinginan terbayang tidak terbayang yang diinginkan. Lama urang agam galak ke urina. Kamangan aju mena urina. Kiba mangan pa mangan dupa putra mangan yang dupa. Ko i mangan aju. Yang contoh bayang ku pula yang hana 4 mangan ji. Hana bayang ata mangan. Hawa de bodrin. Mangan bodrin kali pada baju. Tapi pada pegang hawanya hana bayang bulat-bulat menek-nekan doro-doron. Jadi na mulahadah kepada fi'lina yang hana ya na merti dengan but nah hana. Jadi baru je kenit mulahadah but dan menyertai. Ini ada lagi. Dulu kita berbicara niat kasat sesuatu menyertai dengan perbuatan. Syek yang dikasat harus mulahadah. Bu mekeling.
mi surah dah pegah long hawa boh drin nyan wate takun long hawa boh drin bum bayang boh drin kuning-kuning bulat aneng yan yang baru jit gekira kepada niat dan bak wate yang pajuh boh drin kuning yan. Ya, jadi na yang kasat tidak mulahadah, na yang kasat ada mulahadah. Yang menjadi niat adalah ya, mulahadah but dan but apa but. Kamu sehingga orang yang bayang sembayang mentang hana sah je ke niat. Harus bayang leblah rukun. Karena ya kun sembayang aqwalun wa af'alun muftahatun bitakbiri wa muhtatamatun taslimi. Ini masalah. Nah, tayo hawa tak the coming. Bada ke mangon hai, hawa tak bisa coming. Nyan takun hawa tak bisa coming, kan tak pegah perasaan hawa mentang. Bumum bayang taboh pingan na teliang na aso na bola buhinan. Ya, bawa teh tak pajuh menan sit. Bismillahirrahmanirrahim. Kar bajuh tiga main bumbayang. Ya, kasat sesuatu menyertai dengan perbuatan. Kasat sesuatu yang mulahadzah. Ya, tambah kait. Jadi setiap wate tabut harus meningkat. Tabut mentanda kerip kaje kasat sesuatu menyertai dengan buat. Mampak beda surah mereka mahli buna kasat sesuatu yang mulahadzah. Hana mulahadzah hana sah. Orang niat saja lung sembayang, mubayang sembayang benda. Hana sah. Harus membayang rukun belah. Tapi yang wajib. Tapi tak. Hana tapi yang. Hana tapi tak. Yang kan benar-benar. Mufungkasan umum mulahadah dan umum haladah. Yang mukaranah bagi syarak pada but atau tidak. Mulahadah mukaranah yang niat pada syarak. Makanya gekun yang gekun niat kasat sesuatu menyertai dengan but. Ya. Dah anak pu masih cocok dengan ketanya tak lagi kan. Dah anak cocok anak pu. Anak mampu biar anak pu. Kan anak tak. Memang sembahyang. Karena sembahyangnya liya'buduni. Liyatasawwarani wa liyatasfahami liyatafahamani wa liyatasaddaqani. Ya. Sembahyang putra kasdu syai'in kasdu syai'i bitasawuri kasdu syai'i bil mafhumi kasdu syai'i bil iktirani berusaha. Kasat mentang saja lu sembahyang hana tak sembahyang. Membayang lebelah berkon. Membayang rumah, membayang kampung, membayang ke terkerek-kerek hana tak. Membayang mabi mendu. Hana je kagak hana gimana buka rumah. Hana mudah. Berarti payah wujud agar mudah. Dan payah guna bet. Orang buat lain agak latihan. Latihan puluh menit. Nyon dia pegat tegala sembahyang, nyon latihan puluh menit. Baiklah sini Allahu Akbar kali ni Allahu Akbar. Jadi sebagai murabbi kan payah. Pet mentak, bayang lebelah rukun. Ingat lebelah bohnya. Ingat tabo-tabo, ingat dua, ingat lima, sehingga ingat mendung. Ha? Ingat akan Nabi. Ha. Dan ingat tadi. Ha. Belum tadi bukan musyahadah. Ya. Maksud sembahyang, kan akan musyahadah. Yang kamu musyahadah kan itu sembahyang. Yang kian yang itu rumit rumah. Kadang kayaknya menahan atau tinggal ke kepek ke uang. Ya, rumit mi hana ingat ke mahsus. Mangki pancara ingat pet. Lu sembahyang rukun. Pet hidup apa mana? Hanya kebayang. Pet hidup apa kameng hanya kebayang. Langkuak pet hidup apa muluh. Muluh hanya terbayang, membayang iku itu. Ya, tapi kalau dah tambah muluh. Buat dah tambah muluh, hanya ada teleng-teleng hanya nampak muluh. Deh mendung. Pet muluh puno, bau le, deh ju yang ada gali terpanggang ya. Fit muluh. Ya. Jadi sembahyangnya karena dikelabai sabili syaitan harus orang mulai gemuduk yang benar, gedang yang benar, ke konsentrasi yang betul. Kan tak bilang ke belum Allahu Akbar juga. Enggak ada itu.
kecuali orang yang ka mulahab. Jadi hana sah sembahyang. Ini nih jiran. Wa mafhumul kasdi ya ma kana fihi mulahadatan lil fi'li aula. Bermula mafhum kasad mengumumi ya barang yang ada padanya mulahadah but atau tidak. Wa ma kana muqarinan li syuru'i fil fi'li aula. Roh lom menyertai ke but atau tidak. Fa in law luhidal fi'la, apabila keleng ya akan kebut dan menyertai dengan awal, fa hiya niyatu syar'an, niat syara'. Ya. Jadi na mulahadah but nah hana bu mulahadah but hawa ada bordin ya ada bordin nyam baru sah je ke niat bu mubayang bulat. Tapi bak takun hawa boh durian hana tabayang ile boh bulat anu yang kali pelu ayan nya hana tah. Kada ke bangun hai tak paju bodrin ya. Nya wada dak nya nang bayang bodrin hana tah. Haru bayang ile. Mam bodrin kan bulan kuning. Hai tak ke bangun sambil lantai ingatnya tak paju bodrin ya. Nya berarti na mulaha dah. Hai muluh tepanggang tak paju ya. Yang bumbayang bawa yang muluhnya. Yang kan nahe. Ni nahe. Fet payah tak bayang. Bantah bayang muluh fet. Muluh. Pada ke muluh. Ulai aki tiling. Perut ni. 3 je dia. Muluh. Bumbayang muluh. Mambek gara-gara yang begitu. Pupu yang nak katat bumulah ada. Hana. Ilung kan. Kuno pakadron jak kude jak jip sangar tapi ku bayang sangar taboglah ile nyampe ana payah duk kena bak sembayang benda nanti bae mabe nyota jip espresso gelah hubut ilang gelah ai tak jip espresso ya ku ingat le gelah ana payah pegang jara-jara benda nyo khusus bicara tentang sembayang harus dihadirkan. Makanya rukul heblahnya dihafalkan, dituliskan, dibayangkan agar sah semuanya. Nah, itu turpe ini yang tayong ibajarah ini. Nah, yang wajib buatnya banyak sah semuanya. Yang kata belumnya ini kan karipunnya yang duduk di bindung karena di roh tu. Bandarnya kita mul pelagaya. Karena tanya muno roh tak kun. Ai kon roh tak kun sengaja. Jadi kabla bak sengaja te niat. Kena sahaja lung sengaja. Jadi bak tamu habis bak sengaja. Tamu habis bak sembayang. Hai sekat sembayang. Kata jemaah lom sengaja. Gepa sengaja sebagai bite. Ini berarti dikasan. Kon dalam praktek ai kata pubut gimana sengaja. Benar? Walaupun yang buat anak sengaja. Jadi mudah-mudahan menan payah ji, rumit ji. Dan tanya tak pakai gratis katanya nana. Le tabut tamono tabayang lom. Nyo lung bayang kon boh mamplam. Hai. Tajak paju boh mamplam. Bukrut lalak dia pekan. Pekan kerut lalak dan ku bayang boh ji. Bu nam bayang pada ji.